Tuan Stell memberikan perintah pembunuhan. Kita harus memikirkan Edward kali ini. Di mana aku? Temanku, Victor Steele mengkhianatiku di Gunung Yewe. Dan kita mati bersama. Aku masih hidup. Aku telah mengambil alih tubuh pria ini. Kita punya nama dan marga yang sama, dia sangat menyedihkan. Karena aku sudah di sini, aku akan membantunya. Tinggi 168 cm, lingkar pinggang, 95 cm, payudara, 34 C. Tinggi 170 cm, lingkar pinggang, 96 cm, payudara, 36 C. Aku baru saja berpindah dimensi ke sini, aku jadi sasaran dua wanita cantik. Tapi kalau mereka mau membunuhku, tak semudah itu. Tuan Hamilton, maaf membuatmu menunggu. Tuan Hamilton, aku merindukanmu. Aku juga. Hari ini, aku ingin main sesuatu yang seru. Ku dengar kau suka hal yang seru. Jadi kami sudah siap semua. Apa kau? Puas dengan ini? Membosankan. Aku tidak merasakan apa-apa. Mustahil, kamu baik-baik saja. Sungguh, kamu bisa coba. Tuan Hamilton, sedang apa? Ya, bukankah ini rencanamu? Kamu sudah tahu semuanya. Kalau tidak, kamu pikir cuma berdua bisa masuk ke kotaku? Karena kamu sudah tahu. Pergi ke neraka. Ayo, tenang dulu. Aku tidak menyangka kamu seorang master. Kamu lemah. Kamu yakin kamu seorang pembunuh? Katakan padaku, siapa majikan yang kamu sebutkan itu? Mimpi saja. Kami tidak akan pernah membocorkan informasi tentang majikan. Kamu keras kepala. Kamu tidak takut mati? Bunuh saja kami. Kamu punya etika profesional. Kamu pikir kalau kamu diam saja, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya? Kamu mau pakai foto untuk menjatuhkanku? Kamu cuma ambil beberapa foto, itu belum cukup, ayo kita ambil foto lagi. Turunkan ini sedikit lagi. Naikkan roknya sedikit. Itu lebih baik. 3, 2, 1, ceria. Saudaraku, kamu ingin menggantikanku sebagai penerus. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Selain menyiapkan foto, kamu berusaha menjebakku karena tidur dengan Amber Raven. Maka aku akan cari dia dulu. Aku akan beri kamu hadiah besar. Aku hampir lupa. Kau kesini untuk membunuhku. Apa yang kau mau lakukan? Kau akan membayarnya, karena kau menghina aku, tapi kau terlalu lemah. Aku tidak akan membunuhmu sendiri. Kalian bisa saling bunuh. Saling bunuh. Kau bermimpi. Kami tidak akan. Nightingale, apa yang kau lakukan? Aku kasih waktu 1 menit. Katakan di mana Amber Raven berada. Bu, aku dapat fotonya. Akhirnya, kita dapat juga. Semuanya. Edward tidak punya prinsip, boros dan bermoral bejat. Jadi rapat hari ini, kami telah memutuskan untuk mencabut hak warisnya. Lucas akan menggantikannya. Apa? Kalian mau mencabut hak waris Tuan Edward? Ya, ini sangat penting. Dia tidak layak untuk posisi ini. Apakah dia Tuan Edward? Ya, itu dia. Sebagai pewaris keluarga Hamilton, pada saat ini, dia masih asyik dengan wanita. Apakah kalian masih berpikir dia pantas jadi pewaris? Selain itu, dia juga menghina putri Tuan Raven. Bahkan merusak rahimnya. Dia begitu kejam. Dia membuat seorang gadis mandul seumur hidup. Para pemegang saham, tolong berikan aku keadilan. Kalian harus menghukum bajingan itu dengan keras. Dia baru 20 tahun. Hidupnya hancur karena bajingan ini. Apa? Berani-beraninya dia melakukan hal kejam seperti itu. Kita harus segera mencabut. Hak waris Edward. Lucas Thorne adalah putra kedua perusahaan ini. Dan putra dari ketua. Dia juga bisa mewarisi perusahaan. Ya,
Aku setuju. Aku dukung Tuan Lukas. Aku juga. Permisi, aku belum mati. Orang luar tidak layak menjadi penerus keluarga Hamilton. Edward, kenapa kau di sini? Aku adalah penerus yang sah. Tidak bolehkah aku datang? Atau kau terkejut karena aku tidak mati? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Karena kau sudah di sini, tolong jelaskan kepada para pemegang saham apa yang telah kau lakukan. Ini fitnah yang sangat kaku. Perlukah aku menjelaskannya? Tuan Hamilton, ini bukan rekayasa. Aku punya video Tuan Edward melecehkan putriku di klub. Silakan lihat. Itu video sintetis. Itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Beraninya kau? Aku berani menjamin dengan nyawaku. Video itu benar-benar asli. Jika ada kebohongan, aku akan dihukum Tuhan. Tidak perlu. Aku yang akan melakukannya. Seekor anjing berani menantangku. Ucapkan lagi. Apakah video ini asli atau palsu? Aku sarankan kau pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin gigi Anda copot lain kali, atau kepala Anda. Edward, ini bukan tempat untukmu membuat keributan. Ini adalah rapat pemegang saham. Kau berani memukul Tuan Raven di depan umum. Apakah kau punya aturan? Akulah aturannya. Kau sudah keterlaluan. Kevin, kau harus mendidik anakmu. Dia tidak menghormatimu. Kau memfitnahku. Mengadu domba kami? Aku ingin tanya, apa niat aslimu? Edward, apa kau gila? Aku adalah ibu tirimu. Kau bahkan berani memukulku. Kevin, lakukan sesuatu. Tidakkah kau takut dia akan membunuhku? Edward, apa yang ingin kau lakukan? Aku belum mati, kau tidak bisa berkuasa di sini. Minta maaf pada ibu dan saudaramu. Selir. Dan sampah. Mereka tidak pantas mendapat permintaan maafku. Edward, kau terus bilang kami memfitnahmu. Hanya kata-kata saja tidak cukup. Apakah kau punya bukti? Kau tidak berani mengakui apa yang telah kau lakukan. Kau bertingkah seperti preman. Kau yakin ingin bukti? Tentu saja. Ini tidak bisa hanya menurut kata-katamu. Baik, akan kutunjukkan buktinya, tapi kuharap kau tidak menyesal. Masuk. Amber Raven, kenapa dia di sini? Amber Raven, kami sedang rapat perusahaan. Siapa yang izinkan kamu masuk? Kenapa buru-buru? Bukankah dia bukti yang kalian cari? Bukannya sudah kukatakan sebelumnya? Bunuh saja dia, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kenapa aku melahirkan anak pembuat onar seperti ini? Jangan khawatir, aku yang urus. Amber, kamu kemana saja beberapa hari ini? Aku sangat khawatir padamu. Biar ku periksa apakah kamu baik-baik saja. Jangan bergerak. Jangan mendekatiku. Amber, apa yang telah terjadi padamu? Aku ayahmu. Apakah Edward mengancammu? Jangan takut. Katakan pada semua orang. Apakah Edward mengganggumu? Kami akan membantumu. Amber. Tidak apa-apa, jangan takut. Katakan saja pada semua orang, aku akan uruskan untukmu. Amber, bicaralah. Karena ayahmu ingin tahu kebenarannya. Katakan padanya. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Edward. Kalianlah bajingan-bajingan itu. Kalian yang menghancurkan hidupku sampai begini. Kalian semua iblis. Amber, kamu tidak bisa berbohong pada mereka. Amber Raven, sebaiknya kamu pikirkan dulu baik-baik sebelum bicara. Kalau kamu terus fitnah kami, kubelah mulutmu. Dia baru saja mengatakan satu kalimat. Kalian sudah hilang kesabaran, bersabarlah. Yang terbaik belum datang. Dia baru saja mengatakan satu kalimat, kalian sudah marah, bersabarlah, yang terbaik masih akan datang. Aku sudah memberi obat pada putriku. Kalian bisa lakukan apa saja. Ibu, aku bisa biarkan Edward yang disalahkan. Jadi aku bisa ambil posisi pewaris. Apa? Ini Tuan Lukas dan ibunya yang melakukannya. Mereka bahkan ingin menjebak Tuan Edward. Matikan, Edward. Matikan videonya sekarang. Kenapa buru-buru? Ini video yang bagus. Aku harus biarkan semua orang menontonnya. Kevin, itu semua palsu. Jangan percaya mereka. Tuan Hamilton, video ini pasti hasil editan. Dia sengaja menjebak kami. Tuan Hamilton, suruh orang tangkap dia. Kamu masih menyangkal sekarang. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Edward, apa yang kamu lakukan? Aku ingin beri kamu kesempatan.
Edward, kamu gila? Kamu hanya punya satu kesempatan. Kalau kamu lewatkan, pulpen ini akan menembus kepalamu. Tuan Edward, maafkan aku. Aku yang lakukan semua ini. Tolong maafkan aku. Tolong selamatkan nyawaku, Tuan Edward. Aku tidak mau jawaban ini. Sayang sekali, aku beri kamu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Selanjutnya, giliranmu. Ibuku yang baik, saudaraku yang baik. Edward, kamu gila. Kamu berani membunuh orang. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kevin, apa kamu akan menyaksikan anak gilamu membunuh kita? Sudah cukup, Edward. Jangan buat masalah lagi. Setelah menonton pertunjukan begitu lama, akhirnya kamu maju. Aku tahu itu salah mereka, tapi kamu sudah membunuh Tuan Raven. Lupakan saja. Ibuku benar-benar menemukan pria yang sangat mencintainya. Saat mereka ingin membunuhku, kamu tidak membelaku. Aku akan menghadapi mereka. Kamu merasa tidak enak? Bagaimanapun, mereka adalah saudaramu. Kita semua keluarga. Mereka tidak memikirkan hal itu saat mereka ingin membunuhku. Karena mereka melakukannya, mereka harus membayar harganya. Aku tahu kamu marah. Tolong bantu aku. Baik, aku akan. Mereka bisa hidup sekarang, tapi harus dihukum. Berlutut dan minta maaf. Aku akan biarkan kalian hidup. Tanganku. Kak, maafkan aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Edward, kamu gila. Dia kakakmu. Giliranmu, Kamu masih mau aku berlutut. Beraninya kamu. Aku ibu tirimu. Dan orang yang lebih tua. berlutut. Atau aku bunuh dia sekarang? Ibu, tolong aku. Edward, kami salah. Tolong maafkan kami. Ingat, aku akan memaafkan kalian berdua kali ini karena ayahku, jika ini terjadi lagi. Bahkan jika Tuhan datang, kalian akan mati. Jika ada di antara kalian yang punya pertanyaan sekarang, berdiri. Saya mendukung Tuan Edward. Saya juga. Kami semua mendukung Tuan Edward. Bagaimana denganmu? Saya juga. Bagus. Kuharap tidak ada kesempatan berikutnya. Halo, Tuan Force. Tolong bantu kami untuk menyingkirkan Edward. 100 juta. Datang dan ambil mayatnya minggu depan. Tolong aku, atau kau mati. Sekalipun kau cantik, kau tak bisa mengancamku tanpa alasan. Diam. Kalau kau tak mau mati, lakukan saja apa yang kukatakan. Aku maafkan kelancanganmu karena kau tampan. Katakan, apa yang kau mau aku lakukan? Aku mau kau. Menarik. Ini pertama kalinya aku dengar ada yang membuat permintaan seperti ini. Kau mau? Kau tidak bercanda. Tentu saja. Kalau kau tak mau mati, bersikaplah proaktif. Sial, aku baru saja melihat si Jalang dari keluarga Frost lari ke arah sini. Dia sekarang di mana? Geledah tempat ini. Jangan lewatkan satu sudut pun. Kita harus menemukannya. Tuan Frost bilang dia harus mati hari ini. Jangan biarkan mereka menemukanku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Nak, kau lihat wanita yang terluka? Kalian sedang mencarinya? Kamu cari dia? Bajingan, kamu mengkhianatiku. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku cuma mencoba membantumu. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu masih bilang itu membantuku? Mereka semua master si bayangan. Bagaimana kamu bisa membantuku? Ruby Frost, kamu tidak bisa kabur. Ikut kami kembali.
aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku sudah berusaha menuntunmu ke jalan yang benar. Tapi kamu terus mengikuti Jones Frost sampai sekarang. Kalau kita mau jalan yang benar, kita tidak akan memilih profesi ini. Tidakkah kamu tahu bahwa ini bukan profesi jangka panjang? Tidak akan bertahan lama. Makanya kita harus cari duit banyak. Dia bisa bikin kita dapat uang banyak. Makanya kami nurut dia. Oke, pulang dan bilang ke Jones akulah bos Shadow. Selama aku masih hidup, dia tidak akan pernah memegang kendali. Sampaikan sendiri ke dia. Tunggu dulu. Bocah, serahkan si jalang ini ke kami, hari ini aku tidak akan bunuh kamu. Kenapa aku harus nurut kamu? Maksud kamu apa? Awalnya, ini bukan urusanku, tapi kalian datang terlalu lambat, dia sekarang sudah jadi wanita aku. Wanita kamu, bangsat. Kamu benar-benar cari mati. Saudara-saudara, bunuh mereka semua. Mending kamu simpan tenaga buat saling bunuh nanti. Kamu tidak sombong, ya? Sekarang kamu coba membuat kami saling bermusuhan. Maaf mengecewakanmu. Kami saudara terbaik. Kami tidak akan pernah saling bunuh. Kamu kenapa? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa kendalikan diri. Apa yang kamu lakukan ke kami? Tunggu, ini urusan kalian sendiri. Bukan urusanku. Aku tidak mau disalahkan. Kamu beruntung. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Bisa bantu aku sekali lagi? Makanya kamu kuat, tapi kamu bisa ketangkep sama orang-orang cupu itu? Kamu dikasih obat? Ya, aku tidak akan rugi apa-apa, aku akan bantu kamu lagi. Jago juga ya, aku puas. Terima kasih, akan kubuat kau lebih puas? Tidak ada lain kali. Kau tidak akan tahan. Hanya 1 malam. Bukan aku yang tidak tahan, tapi kau akan mati sekarang juga. Aku menyelamatkanmu. Kau tidak tahu terima kasih. Aku tidak punya pilihan. Kalau keluargaku mengetahui keberadaanmu, aku akan diusir. Jadi kau harus mati. Dia benar-benar seksi. Apa yang kau lakukan? Kau memanfaatkanku lagi. Akan kusunat kau. Kau yang menawarkan dirimu. Aku tidak melakukan apa-apa. Dan aku bisa membantumu. Kalau kau benar-benar membunuhku, maka tidak akan ada yang membantumu. Apa yang bisa kau lakukan? Tidakkah kau ingin menjalani jalan yang benar? Aku bisa menuntunmu masuk, dan juga memberimu klien dan proyek. Benarkah? Ya, namun, ada satu syarat. Apa itu? Kau harus menjadi pengawalku, dengan perlindungan ketat 24 jam. Kau ingin aku jadi pengawalmu? Mimpi. Tidakkah kau ingin menuntun mereka ke jalan yang benar? Janjimu seperti cek kosong. Aku tidak percaya padamu, kau terlalu banyak berpikir. Aku akan membayarmu 10 juta sebulan. Baik, setuju. Kau memang seorang pembunuh. Kau tidak bisa menghilangkan sifat melakukan sesuatu demi uang. Edward, bajingan, kau benar-benar selingkuh dariku, dengan wanita lain di luar. Keluar, kami sedang sibuk. Edward, kamu berani selingkuh dariku. Kamu tidak ingin menikahiku, kan? Justru kamu yang tidak mau menikahiku. Kamu ingin menikahi kakakku, Lucas Thorne. Edward, maksudmu apa? Ayolah, aku sudah tahu hubungan kalian. Lucas yang memilih gaun pengantinmu, dia yang memesan hotel pernikahan, bahkan mahkota pengantinnya dia yang beli, dan juga kamar nomor 888 di Hotel QH pasti sangat nyaman untukmu. Edward, kamu bicara apa sih? Jangan fitnah aku, kamu ngomong ngawur. Apa aku ngomong ngawur? Kita berdua tahu, kamu tidak perlu berpura-pura. Kalau kamu mau menikahinya, silakan saja. Aku juga tidak tertarik padamu. Aku tidak mau seorang wanita yang pernah tidur dengan pria lain. Baiklah, Edward. Kamu benar-benar dicuci otak sama si jalang itu. Jangan lupa bahwa keluargamu masih perlu bergantung pada keluargaku. Aku bisa menghancurkan keluargamu hanya dengan satu kata. Maaf, kamu panggil aku apa?
Bajingan. Kamu itu pelacur dan bajingan. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani memakiku lagi, aku akan membuatmu diam selamanya. Bajingan, beraninya kamu memukulku? Namaku Ruby Frost. Tapi kamu tidak pantas memanggil namaku. Apa? Kamu Ruby Frost? Apa kamu pemimpin organisasi pembunuh nomor 1 di dunia Shadow? Lumayan. Kau benar-benar tahu namaku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pemimpin kita begitu mulia, mana mungkin dia tergoda oleh Edward, oleh si pecundang ini. Kau pasti cuma memakai namanya untuk menggertak di sini. Kau buta. Kau cari mati? Jangan sakiti Nona Smith, beraninya kau. Langsung berlutut pada Nona Smith, sujud minta maaf padanya. Atau kau kutembak? Aku sarankan kau jangan mengarahkan senjatamu padaku. Berani-beraninya kau sombong sekarang, lutut sekarang dan minta maaf, atau kubunuh kau. Dasar bajingan. Berani-beraninya macam-macam denganku. Siapa kau ini? Wanita ini cukup menarik. Dia lebih galak daripada diranjang. Tanganku, Nick, tahan. Aku akan bawa kau ke rumah sakit sekarang. Kau gila. Kau benar-benar berani menembak. Kali ini aku cuma menembak tanganmu. Tapi kalau ini terjadi lagi, kepalamu yang kutembak. Edward, lihat wanita pilihanmu. Dia bahkan menembak di tempat umum. Kalau kau tidak bisa memberiku penjelasan, kita tidak akan menikah. Itu senjatanya. Dia yang mulai duluan, kenapa aku yang harus disalahkan? Pokoknya, dia adalah seniorku dan juga seniormu. Kalau kau tidak melumpuhkannya, aku akan batalkan pertunangan kita. Ide yang bagus. Aku yang putuskan untuknya. Tapi aku ingin beritahu kau bahwa hari ini, bukan kau yang membatalkan pertunangan ini, tapi dia yang meninggalkanmu. Hari ini, bukan kamu yang memutuskan pertunangan, tapi dia yang memutuskanmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak bisa mengambil keputusan untuknya. Karena aku bodyguardnya. Mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Bagaimana menurutmu? Kamu bosnya. Kamu. Lihat, dia setuju. Mulai sekarang, aku yang punya kata akhir. Kamu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Sekarang aku kasih kamu 5 detik. Pergi dari hadapanku. Edward, tunggu saja. Kamu akan menyesal. Keluargaku tidak akan membiarkanmu. 5, 4, 3. Aku akan membuatmu membayarnya. Sudah selesai. Kerja bagus, ini pelukannya. Jangan dekat-dekat aku. Tidak mempan. Begini caramu memperlakukan bosmu? Kalau kamu terus begini, gajimu akan kukurangi. Kamu cuma bisa mengurangi uang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bukankah ini cukup untuk membuatmu patuh? Ini tidak adil. Walaupun aku bodyguardmu, kita perlu buat peraturan. Kalau kamu melanggarnya, kamu akan didenda. Menarik. Ini pertama kalinya aku dengar bodyguard buat peraturan untuk bos. Katakan, apa peraturannya? Pertama, jangan merayu aku. Kedua, kamu tidak boleh merayu wanita lain. Dan ketiga, aku belum memikirkannya. Aku kasih tahu nanti. Tidak masalah. Oke, kamu setuju. Kalau kamu melanggar peraturan, aku dapat $100.000. Ada keberatan? Tidak. Tapi kamu baru saja membantuku memutuskan pertunangan yang membuatku kehilangan calon istri. Bukankah kamu harus menggantinya? Bagaimana? Tentu saja. Jauhi aku. Jangan sentuh aku. Kamu tidak begitu dingin di sofa tadi malam. Diam. Apa yang kamu lakukan? Jauhkan tanganmu. Kamu menggoda aku. Kamu mau melakukannya lagi? Omong kosong. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan memukulmu. Aku ingin lihat. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan lebih garang daripada tadi malam? Lepaskan aku. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Ayo kita makan. Mengapa aku harus pergi denganmu? Ruby, sekarang kamu adalah pengawal pribadiku. Kamu perlu belajar untuk patuh dan berbudi. Jika tidak, aku akan memotong gajimu. Lagi? Baiklah, aku akan pergi denganmu. Tapi kamu harus menunggu sebentar. Stokingku robek karena kamu. Aku perlu membeli yang baru.
Laba bulan ini hanya beberapa juta. Jika tidak bisa 2 kali lipat bulan depan, kamu akan dipecat. Cantik, bisakah kamu? Tidak, aku tidak akan menambahkanmu di WeChat. Tolong jangan seperti badut lain kali. Dan berbicara tentang jutaan untuk menarik perhatianku, aku tidak tertarik. Kamu berpikir terlalu banyak. Maksudku, bisakah kamu menggeser pantatmu dari mobilku? Kamu menghalangi jalanku. Tuan, maafkan saya. Terlalu banyak orang meminta informasi kontak saya, jadi saya salah paham. Saya tidak menyangka mobil sport ini milik Anda. Lalu? Ya, saya agak lelah. Bisakah Anda membiarkan saya duduk di kursi penumpang Anda dan memijat kaki saya? Tidak. Tuan, jangan begitu dingin. Maaf, saya bisa minta maaf kepada Anda. Apakah Anda mau datang ke rumah saya untuk makan malam? Saya pandai memasak. Tidak, terima kasih. Pak, tolong tenang. Kita bisa melakukan hal lain. Lepaskan. Biarkan aku masuk ke mobil. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa hebatnya punya mobil sport? Jangan anggap dirimu hebat. Bisakah kau menemukan wanita yang lebih cantik dariku? Aku sudah bersikap baik padamu. Itu kehormatanmu. Tolong. Keluar dari sini. Aku lupa memberitahumu bahwa pacarku agak galak. Sudah puas melihat? Bisakah kita pergi sekarang? Tidak, sudah cukup. Bukankah kau bilang akan mengganti stockingnya? Aku tidak melihatnya. Kamu merobek semuanya. Nanti aku akan mengajakmu membeli beberapa. Tidak perlu. Jangan bergerak. Ada 3 penembak jitu. Ada 3 penembak jitu. 3 penembak jitu? Tidak, ada 4 penembak jitu. Untungnya, aku ada di sini hari ini. Kalau tidak, dia pasti akan menderita lagi. Apa? Cuman 3 penembak jitu bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Ada penembak jitu. Ruby, kamu harus melindungiku. Jangan khawatir. Aku yang urus. Oke, sudah selesai. Lepaskan tanganmu. Aneh. Aku masih bisa merasakan ada aura pembunuhan yang sangat kuat, tapi aku tidak tahu lokasi pasti musuhnya. Apa aku terlalu sensitif? Halo, Tuan Frost, kami gagal. Ada seorang pria yang menghalangi kami, dia melindungi Nona Frost dengan tubuhnya. Jadi kami tidak bisa mengunci target. Tuan Steel yang memerintahkan misi ini untuk kami. Dia sedang cari masalah. Dia tidak menganggap serius Tuan Steel. Cari tahu semua tentang dia untukku. Ya, Tuan Frost? Ruby, gerakan yang baru kamu lakukan tadi luar biasa. Seperti ini? Kamu ngapain? Kamu tidak mau tanganmu? Aku cuma ingin mempelajarinya. Orang biasa sepertimu tidak bisa mempelajari kungfuku. Aneh. Kenapa auranya tiba-tiba hilang? Apakah karena Edward membuang kancing itu? Apa yang aku pikirkan? Dia cuma tuan muda biasa. Tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan menatapku, atau aku cungkil matamu. Ruby, jangan kasar begitu. Kalau kau benar-benar melakukannya, bagaimana aku bisa cari uang? Kalau aku tidak bisa cari uang, kau akan menganggur. Pikirkan lingkungan kerja saat ini. Di mana kau bisa cari kerja 10 juta sebulan? Kamu. Ayolah. Bukannya seharusnya kau lebih baik padaku kalau mau cari uang? Kak, Ada apa? perusahaan ada masalah. Mohon kembali. Apa yang terjadi? Tidak bisa jelaskan lewat telepon. Kau akan tahu setelah kembali. Baik, aku segera kembali. Ayo, Ruby, ikut aku ke suatu tempat. Mereka tidak pernah menyerah. Akan kulihat apa rencanamu. Ayah, kalau ayah tidak mengusir Edward dari perusahaan akan bangkrut karenanya. Apa yang terjadi? Henry Smith telah melarang semua pemasok untuk memasok bahan baku kepada kita. Dan harga saham perusahaan telah diserang secara jahat. Dan nilai pasar perusahaan telah menguap 2/3. Karena tidak ada bahan baku. Semua lini produksi kita telah dihentikan. Produk tidak bisa dikirim dengan normal. Pelanggan menuntut ganti rugi besar dari kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa hubungannya ini dengan Edward?
Apa hubungannya dengan Edward? Dia selingkuh dari Luna. Tapi dia tidak hanya tidak mengakuinya, tapi juga memukulnya. Dia mengancam akan meninggalkan Luna. Keluarga Smith sekarang sangat marah. Mereka ingin kami mengusirnya dari keluarga Hamilton dalam 3 hari. Kalau tidak, mereka akan membuat kami kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang konyol seperti itu? Kamu minta aku pulang. Hanya untuk urusan kecil ini. Edward, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Aku bisa menyelesaikannya dalam 1 jam. Kenapa kamu panik sekali? Kamu terlalu sombong. Kamu tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti aku tidak bisa. Kamu, Kevin, tenang. Tenang. Karena dia begitu percaya diri, biarkan dia coba. Mari kita bertaruh. Apa? Bertaruh saja apakah kamu bisa menyelesaikannya. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, kau harus melepaskan posisi sebagai pewaris. Dan jangan pernah kembali ke keluarga Hamilton lagi. Kalau aku bisa? Kalau kamu bisa, maka kami yang akan meninggalkan keluarga Hamilton. Oke. Sepakat. Ruby, ayo pergi. Ibu, bukankah taruhan ini agak berisiko? Edward begitu percaya diri. Bagaimana kalau dia benar-benar bisa menyelesaikannya? Kamu bercanda? Dengar ya. Kali ini, walaupun Edward berlutut di depan keluarga Smith, mereka tidak akan memaafkannya. Dia pasti kalah kali ini. Aku yakin sekali. Apa kamu benar-benar punya solusi? Tentu saja. Mereka pikir aku akan pergi ke keluarga Smith. Tapi mereka salah. Halo. Mari kita bertemu. Kamu Edward Hamilton, dari keluarga Hamilton. Ya, mau minum apa? Tidak, aku sibuk. Ayo kita langsung ke urusan bisnis. Aku ingin bekerja sama denganmu. Kamu akan punya kesempatan untuk menjatuhkan keluarga Smith. Menjatuhkan keluarga Smith? Kamu sangat sombong. Keluargamu bukan apa-apa. Apa kualifikasi yang kamu punya? Tak heran Ruby tidak bisa membawa Shadow ke jalan yang benar. Dia benar-benar pemarah, tak ada yang berani bekerja sama dengannya. Duduklah. Dia pantas dipukuli. Ruby, kamu sekarang bodyguardku. Kalau masih mau gajimu, dengarkan saja aku. Maaf, Nona William, bodyguardku kurang ajar. Keluarga Hamilton sebelumnya tidak memenuhi syarat, tapi sekarang akulah yang berkuasa. Kalau aku bilang bisa, ya berarti bisa. Tunjukkan kekuatanmu pada aku. Kamu bisa lihat ini dulu. Apa ini? Ini resep yang sudah kamu kerjakan selama 2 tahun. Aku habiskan 2 tahun tanpa hasil. Kamu bisa memecahkannya? Tentu saja. Resepmu sudah benar, tapi takaran tiap herba dan langkah merebus herbanya salah. Semuanya sudah kubetulkan. Apa? Ternyata seperti ini? Bagaimana dengan ini? Lumayan, ya? Bagaimana kamu tahu? Bagi saya, ini sangat sederhana. Kalau kamu mau, aku bisa kasih lebih. Jadi, apakah keluarga Hamilton sudah layak kerja sama denganmu sekarang? Kamu memang hebat. Kita bisa kerja sama, tapi aku punya satu syarat. Apa itu? Tuan Edward, kamu akan jadi pacarku. Tidak. Bukan urusanmu. Kenapa kamu bilang tidak? Bagaimanapun, itu mustahil. Kamu cemburu? Aku tidak. Aku cuma ingatkan, jangan lupa aturan kita. Kalau kamu langgar, kamu harus bayar denda. Maksudmu apa? Ini ada 1 juta. Ambil dulu. Aku pilih bayar dendanya di muka untuk 10 kali. Kamu? Jangan pikir kamu bisa kendalikan aku dengan resep. Karena kamu tidak setuju, perundingannya bubar. Cukup di situ. Aku izinkan kamu pergi. Berhenti di situ. Aku izinkan kamu pergi. Kamu mau apa? Kalau kamu tidak menandatangani kontraknya hari ini, aku akan membunuhmu. Ruby, tenang. Dia sangat tidak sopan.
Kenapa kamu langsung membiarkannya pergi? Biar aku yang memberinya pelajaran, akan kulihat apakah dia masih bisa bersikap keras kepala. Bisnis itu rumit. Simpan ini dulu, serahkan sisanya padaku, jangan khawatir. Kamu akan dapat keuntunganmu. Misalnya, Nanti kamu akan tahu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan orangmu, aku bisa urus dia untukmu. coba saja. Kamu, Sudahlah. Duduk dan bicarakan kerjasama. kamu mengancamku. Tidak mempertimbangkan akibatnya? Nona William, pengawal saya cukup baik, tapi dia agak tidak sabar. Kalau begitu, katakan padaku cara kerjasamanya bagaimana. Benar. Mari kita lanjutkan. Nona William, kami sungguh-sungguh berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Lihat ini. Ini adalah resep anti kanker. Ya, cocok untuk semua jenis kanker. Kamu tahu nilainya? Aku tak perlu bicara panjang lebar. Kalau ini benar, itu sudah cukup. Setelah kita bekerja sama, resep ini akan jadi milikmu. Apa rencanamu? Kuharap keluargamu bisa bantu kami mengisi ulang bahan baku dalam 1 jam. Dan pasang dokumen ini di halaman depan. Aku ingin keluarga Smith menjadi viral di internet. Ini rahasia tingkat tinggi. Bahkan keluargaku tak bisa dapat informasi apapun. Dari mana kau dapatkan ini? Aku punya caraku sendiri. Kalau kau mau, aku bisa kasih informasi lebih. Aku meremehkanmu sebelumnya. Oke, sepakat. Aku setuju kerja sama ini. Terima kasih atas kepercayaannya, Nyonya William. Selamat bekerja sama. Aku perlu kau tanda tangan kontrak dengan Hamilton Group untuk pasokan bahan baku sekarang. Harganya harus 1,3 lebih rendah dari Smith. Dan, dalam setengah jam, aku ingin saham Hamilton Group naik tajam. Dan nilai pasarnya. Siap, Nyonya Frost. Tuan Edward, sudah katur sesuai permintaanmu. Jadi resepnya. Bisa kuberikan padamu. Tapi aku punya syarat lain. Silakan. Resep ini adalah miliknya. Kalian berdua akan bersama-sama mendirikan perusahaan. Dia dapat 49% saham dalam bentuk teknologi. Dia tak ikut urusan manajemen, hanya terima dividen. Aku tidak setuju. Aku paham kalau dia tidak setuju. Apa yang tidak kau setujui? Aku tak suka sikapnya yang sombong. Aku ingin bunuh dia sekarang. Kau malah mau aku bikin perusahaan dengannya? Hanya karena ini. Kalau tidak, atau beritahu aku berapa banyak uang yang bisa kudapat dari 49% saham? Kalau tidak banyak, kita bisa abaikan saja dia. Awalnya, kau dapat sedikit, hanya beberapa ratus juta. Kalau sudah berjalan, setidaknya $1 miliar setahun, yakin kau tidak mau kerja sama dengannya? Tentu saja kami akan bekerja sama. Siapa sih yang enggak suka uang? Bisnis lebih menguntungkan daripada jadi pengawal. Kalau begini terus, aku bisa beneran bawa Shadow ke jalan yang benar. Nona William, kamu nggak setuju? Ya, menurutku 49% saham itu terlalu banyak. Terlalu banyak? Aku bilang resep ini miliknya. Kamu lebih tahu berapa keuntungan yang bisa didapat. Kalau kamu rasa nggak cocok, ya kita. Enggak. Soal kontrak ini, kita bisa negosiasi. Nggak bisa, dia ambil 49%. Kalau kamu nggak terima, orang lain akan terima. Oke, aku terima. Nah, gitu dong. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Terima kasih untuk hari ini. Ini kontrak 100 juta. Cuma bilang terima kasih doang, nggak tunjukin rasa terima kasih. Kamu lupa aturan pertama. Kan? Jangan genit sama aku. Aku udah bayar dendanya. Kamu ngapain? Kamu harus perhatian. Celana dalam merahmu kelihatan. Sekarang udah rapi. Apa perlu bantuanmu? Aku bisa sendiri. Oke, silakan. Tapi aku masih rasa kamu lebih cantik pakai rendah hitam. Aku nggak butuh pendapatmu. Mesum? Aduh, Sakit. Tolong pijitin aku. mimpi. Kamu mencubitnya keras banget. Kakiku jadi kesemutan. Aku nggak bisa jalan. Masih mau cari uang nggak? Beneran? Oke, aku pijitin.
Gimana rasanya sekarang? Wah, enak banget. Dasar bajingan. Kamu bohong sama aku. Berani-beraninya, gua bunuh lo. Ayah, aku baru tanya ke keluarga Smith, Edward bahkan gak datangi mereka. Apa? Kalau gitu, dia cuma omong kosong tadi. Dia nggak bisa selesaiin masalah dalam sejam. Ayah, kita baru dapat kabar terbaru. Nilai pasar perusahaan kita sudah menguap lagi sepertiga. Kalau begini terus, kita bakal bangkrut dalam beberapa tahun. Kevin, kamu dengar enggak? Kita benar-benar nggak bisa nunda lagi. Kita harus ikutin permintaan mereka untuk cabut status Edward sebagai ahli waris dan usir dia dari rumah. Kalau enggak, keluarga kita bakal hancur total. Waktunya belum tiba. Kenapa kamu buru-buru banget? Aku nggak perlu mukulin mereka, kan? Enggak, Kakak, ayah masih di sini. Jangan cari masalah. Aku nggak pernah mikir buat ambil posisimu. Tapi karena udah kayak gini, aku harus terima. Buat keluarga kita. Iya, benar. Karena kamu nggak becus, kamu nggak bisa tangani. Dia mau bantu kamu. Ada masalah apa? Dia baik. Makanya kamu nggak ngerti dia. Cuma dia yang mau urusin kekacauan yang kamu tinggalin. Siapa lagi yang mau selesaiin? lucu. Sesuai taruhannya, kamu bakal keluar dari sini dalam beberapa menit. Kami yang bakal keluar. Maksud kamu udah selesaiin semua krisisnya. Kamu masih aja pura-pura. Kami udah tahu. Kamu nggak minta maaf ke keluarga Smith atau minta mereka kasih keringanan. Keluarga Smith, mungkin mereka sendiri nggak bisa jaga diri. Apa? Apakah kamu masih ingin berurusan dengan keluarga Smith? Aku tidak. Aku baru saja menyelesaikan sebuah masalah. Edward, kamu masih bermimpi. Tapi sebaiknya kamu bangun sekarang. Ini adalah situasi terbaru perusahaan. Bahan baku masih kekurangan, dan harga saham terus turun. Nilai pasar perusahaan telah menguap sepertiga. Tinggal 1 menit lagi. Apa buru-buru? Tunggu saja. Ayo, Edward. Kamu masih keras kepala. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah penyelamat? Jika kamu bisa menyelesaikan semuanya dalam 1 menit, kami tidak hanya akan pergi, bersujud dan minta maaf padamu. Ini yang kamu katakan. Jangan ingkar janji nanti. Kopa. Waktunya habis. Edward, kamu bisa keluar sekarang. Tuan Hamilton, Tuan Hamilton, Tuan Edward. Ya Tuhan, kamu benar-benar menyelamatkan perusahaan kami. Apa maksudmu? Ada 5 truk besar mengirimkan bahan-bahan kepada kami dan mengisi gudang kami. Sekarang perusahaan harga saham sedang melonjak. Nilai pasar kami telah mencapai rekor tertinggi. Itu tidak mungkin. Keluarga Smith tidak bisa memaafkannya. Nyonya, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Smith. Bahan-bahan itu disediakan oleh keluarga William, dan harganya 1,3 lebih murah dari sebelumnya. Keluarga William setara dengan keluarga Smith. Keluarga William, mereka dulu sering menargetkan kami. Mengapa mereka tiba-tiba membantu kami sekarang? Edward, kamu menyelesaikan semua ini? Kalau tidak, kalian berdua keluar dari sini. Tidak. Kita tidak bisa pergi sekarang. Ya, Pak, kalian masih butuh kami sekarang. Omong kosong. Kalian yang tidak mau pergi. Edward, walaupun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membujuk mereka membantu, tapi kukatakan padamu, selama kau di sini, keluarga Smith tidak akan pernah melepasmu. Kalau kau biarkan kami tinggal di sini, kami masih bisa. Mereka sedang dalam kesulitan sekarang. Aku tidak perlu peduli pada mereka. Keluarga Smith dalam kesulitan? Kamu bercanda? Mereka bisa menghancurkan kita seperti menginjak semut. Kamu bisa apa terhadap mereka? Luna menelepon. Kalau mereka benar-benar dalam bahaya, masa iya dia menelepon aku? Kamu tidak percaya padaku. Dengarkan apa yang dia katakan. Halo. Lukas, bilang ke Edward, bajingan itu. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang terjadi, Luna? Memangnya apa lagi? Bajingan itu sudah menghancurkan keluarga Smith, keluargaku hancur. Apa? Kamu yakin? Sudah hancur. Apa yang kau lakukan pada keluarga Smith? Aku hanya memberi mereka hukuman kecil. Sekarang, kalian bisa berlutut dan sujud padaku, lalu pergi dari sini setelah minta maaf. Kevin, kamu dengar itu? Aku sudah melalui segalanya bersamamu.
selama lebih dari 10 tahun. Dia ingin mengusirku. Katakan sesuatu. Ini. Apa yang kamu tunggu? Katakan sesuatu. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Kamu selalu suka minum dan begadang. Jika aku pergi, siapa yang akan merawatmu? Kamu punya sifat pemarah dan kamu tidak sabaran. Jika aku pergi, siapa yang akan mencerahkanmu? Siapa yang akan mendukungmu? Aku akan selalu ingat kebaikanmu padaku. Dan Lukas, meskipun dia bukan anak kandungmu, dalam 10 tahun terakhir, dia sudah menganggapmu sebagai ayah kandungnya. Jika dia pergi, siapa yang akan membantumu bekerja? Ayah, bisakah kau menjagaku di sisimu? Aku ingin melakukan lebih banyak untukmu dan merawatmu saat kau tua. Lukas, kamu khawatir padaku? Aku sangat senang. Edward, itu saja. Mereka tidak akan ikut campur dalam urusan perusahaan lagi. Biarkan saja mereka tinggal di keluarga Hamilton. Mengapa kau masih ingin membela mereka? Ini bukan membela. Bagaimanapun, kita masih keluarga, tidak perlu membuatnya memalukan. Mereka adalah keluargamu, tapi bukan keluargaku. Edward, tolonglah aku. Kau akan mengambil alih seluruh keluarga Hamilton. Baik, aku bisa melakukannya. Tapi jika ada kesempatan lain, jangan salahkan aku karena kejam. Ya, ingat, cepatlah. Katakan terima kasih. Terima kasih, Kak. Ruby, ayo pergi. Kalian pulang dulu. Ibu, apakah aku benar-benar keluar dari perebutan ahli waris? Jangan khawatir. Tunggu Tuan Frost. Ya, dia bilang kita akan mendapatkan tubuh Edward seminggu kemudian. Waktunya hampir habis. Jadi, kita perlu tetap tenang sekarang. Setelah Edward meninggal, kau akan menjadi satu-satunya ahli waris. Aku tidak menyadari. Tempatmu cukup aman. Maksudmu apa? Bulu merak, tetes darah, badai jarum bunga pir, dan jaring surga. Memasang semua perangkap dan formasi ini pasti menghabiskan banyak uang. Uang? Aku hanya melakukan ini di waktu luang. Hanya butuh sekitar 10 menit, tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan baik. Bahkan orang biasa sepertimu pun tidak, bahkan dengan keahlianku. Tidak bisa memasang ini, formasi-formasi ini. Jika kamu benar-benar sehebat itu, mengapa menyewa aku sebagai pengawalmu? Aku menyewa kamu karena itu bagus. Kamu bosnya. Kamu yang memutuskan. Kamu yang memasang semua ini? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku sekarang, di mana aku tidur malam ini? Di sini, tentu saja. Di sini? Di mana lagi? Kamu adalah pengawal pribadiku, jadi di malam hari, kamu harus melindungiku dengan ketat. Selain itu, tidur bersama membuatnya lebih mudah bagiku untuk mendetoksifikasi kamu. Apa? Kamu tahu aku diracun? Racun telah menyerang organ vitalmu, siapapun bisa melihatnya. Racun Licorice radiata. Diciptakan oleh Qin Hao. Mengapa itu ada di dunia ini? Tapi, aku telah menemui dokter terbaik di seluruh dunia. Mereka semua bilang aku sehat. Itu hanya membuktikan. Mereka semua adalah dokter gadungan. Aku tidak pernah menyangka, playboy ini bisa mendeteksi keracunanku. Dia, orang seperti apa? Dia itu, mengapa aku merasa aku tidak bisa memahami dia? Baiklah, bisakah kamu menyembuhkan racun ini? Tentu saja aku bisa. Tapi aku hanya takut, kamu mungkin tidak akan menerimanya. Tolong bantu aku detox, dan aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Racun ini menekan kekuatanku. Jika tidak disembuhkan, aku akhirnya akan mati di tangan Suze. Baiklah, kamu yang bilang. Kalau begitu, mandi dulu. Aku bilang aku perlu detox. Kamu menyuruhku mandi. Apa kamu bercanda denganku? Itu adalah mandi obat khususku. Setelah kamu berendam, aku akan menggunakan teknik khusus untuk memijatmu. Maka kamu akan sembuh total. Aku hanya membantumu kali ini saja. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Siapa bilang aku tidak kooperatif? Kamu sudah membuka baju? Bukannya kamu bilang mandi? Bagaimana aku bisa mandi dengan baju?
Apakah para wanita cantik di dunia ini, semuanya seberani ini? Apa yang kamu lihat? Ikutlah aku. Aku juga masuk? Tentu saja. Jika kamu tidak masuk, siapa yang akan membantuku mandi dan detoks? Apa? Merasa malu? Tidak mungkin. Gendong aku masuk. Tahan aku. Kamu yakin? Ya, aku sekarang tidak pakai sepatu. Dan lantainya basah, kalau aku terluka, bagaimana aku bisa melindungimu? Masuk akal. Aku mau keluar. Kamu lagi ngapain? Bukannya tadi kamu bilang akan pijat untuk detoksifikasi? Kalau kamu nggak bisa menyembuhkanku, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Ayo mulai. Tuan Frost, aku sudah cari tahu yang Tuan minta. Orang yang mengacaukan operasi kita sebelumnya adalah Edward. Dia lagi, sialan. Dia sudah merusak rencanaku berkali-kali. Aku akan bunuh dia sendiri, Tuan Frost. Mungkin agak sulit. Maksudmu aku tidak bisa mengalahkannya? Bukan, Tuan salah paham. Dia cuma orang biasa saja. Dia bukan apa-apa. Ini Ruby Frost. Dia sekarang jadi bodyguard Edward. Itu sempurna. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ruby, kamu sudah diracuni oleh Tuan Steel. Biar kulihat bagaimana kamu datang. Aku tidak tahu sebelumnya. Efek samping racun ini sangat kuat. Butuh waktu 16 jam. Untungnya, aku kuat. Tidak ada yang berani melakukan itu. Kau sudah bangun? Ada pembunuh yang datang. Tetaplah di sini, jangan bergerak. Aku yang akan menanganinya. Aku saja yang pergi. Kamu baru saja menghilangkan racunnya, dan kamu lelah, kamu butuh istirahat. Itu karena kamu terlalu kuat. Kalau tidak, aku tidak akan tertidur. Tapi itu cukup untuk menangani ini. Edward, keluar. Pergi sekarang. Karena kau adalah saudaraku, asalkan kau meninggalkan Shadow, dan berjanji untuk tidak pernah muncul lagi. Aku bisa mempertimbangkan memberimu jalan keluar. Memberiku jalan keluar? Ruby, kau masih pikir kau pemimpinnya? Lebih baik kau bunuh bajingan itu. Aku tidak akan mempertimbangkan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Berhentilah terobsesi. Hanya kau sangat lemah sekarang. Kalau tidak mau mati, pergi dari sini. Maka aku juga memberitahumu. Kalau kau tidak membunuh Edward untukku, kau akan melewatkan satu-satunya kesempatan. Pergi dari sini. Atau kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Ruby, kau pikir aku takut? Sekarang, selama aku membunuhmu, aku akan jadi bos Shadow. Jadi, pergi ke neraka. Sudah kubilang, kau terlalu lemah. Ruby, kau harus mati hari ini. Kenapa? Kekuatannya sudah pulih? Tidak, pasti aku yang ceroboh. Racun dikembangkan oleh Tuan Steel. Selain dia, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Itu mustahil, itu mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kau jangan benar-benar berpikir aku tidak bisa menghilangkannya seumur hidup. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Berhenti berpura-pura. Racun yang kau berikan padaku memang kuat. Itu membuatku menderita selama bertahun-tahun. Aku sudah menemui banyak dokter terkenal di seluruh dunia. Tapi syukurlah. Aku bertemu Edward. Dia menyelamatkanku. Dia pecundang.
Dia benar-benar bisa menyembuhkanmu? Hati-hati bicaramu. Dia bukan pecundang. Dia penyelamatku. Tanpa dia, aku sudah lama mati. Tidak. Terus apa kalau kau sudah sembuh? Kau tetap harus mati. Kau gila? Kamu tetap harus mati. Apa kamu gila? Kenapa kamu melindungiku? Apa? Aku menyelamatkan nyawamu lagi? Kenapa kamu marah sekali? Urus saja urusanmu sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Mudah saja menangani dia. Kamu memang tangguh. Akan kulihat kemana kalian bisa kabur. Hati-hati. Katakan padaku, siapa yang memberimu racun itu? Beritahu jawabannya, atau kubunuh kau. Baiklah, akan kuberitahu. Itu Victor Steele. Racunnya? Victor Steele? Apakah ini kebetulan? Atau dia juga datang ke dunia ini? Ya, itu Victor Steele. Dia ingin Lukas menjadi bonekanya, dan mendukungku sampai ke puncak. Dia mendorongku untuk membunuhmu. Kak, maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Tapi apakah dulu kamu memberiku kesempatan? Zisya, kamu sudah tidak sayang aku lagi? Aku kan adikmu sendiri. Sekarang kamu tahu aku kakakmu. Zisya, kamu pernah janji padaku waktu kita masih kecil, apapun kesalahan yang aku buat, kamu akan memaafkanku. Benar, kan? Waktu kita masih kecil. Ya, kamu ingat waktu aku umur 8 tahun, aku tidak sengaja membakar rumah. Kamu yang melindungiku. Kamu bilang, apapun yang aku lakukan, itu bukan disengaja, kamu akan memaafkanku. Bagaimana mungkin aku lupa? Kamu melakukannya karena ingin aku mendapatkan makanan hangat saat pulang ke rumah, tapi kamu terlalu lelah, dan tidak sengaja tertidur. Apinya tidak dimatikan, jadi terjadilah kebakaran. Meskipun kamu hampir dibunuh oleh orang tua kita, akhirnya kamu mengeluarkan 2 butir telur yang gosong, dan menyuruhku memakannya. Itu telur ternak yang pernah aku makan seumur hidup. Zisya, meskipun kamu lupa semua ini, apa kamu masih ingat waktu aku masih SMP? Aku tidak sengaja menikam 2 teman sekelas. Kamu bilang padaku jangan khawatir, kamu membujuk orang tua kita, dan meminta mereka memaafkanku. Aku tidak bisa lupa. Teman-teman sekelasmu menggosipkan aku adalah wanita penghibur malam. Untuk membelaku, kamu berkelahi melawan 10 orang sendirian. Meskipun kamu lupa semua ini. Zisya, anggap saja ini kesempatan terakhir, aku benar-benar tahu aku salah. Aku bersumpah akan berubah. Pikirkan baik-baik, dia bukan orang jahat, dia pantas mendapat kesempatan lagi. Jones, aku bisa. Halo, Ruby, kamu masih manusia tidak? Kamu melakukan hal kejam seperti itu. Tidak merasa bersalah? Mai. Ada apa, Tante Zhang? Mai, ada apa? Jangan main-main. Semua orang tahu kamu dan Jones hubungannya sangat dekat. Masa kamu tidak tahu apa yang dia lakukan? Mai, aku benar-benar tidak tahu. Bisa kamu ceritakan? Jones, bajingan itu. Dia memperkosa dan membunuh anakku. Usianya baru 20 tahun. Dan gadis-gadis lain di asramanya juga diperkosa dan dibunuh oleh Jones. Keluarga mereka berencana mengajukan banding bersama. Tapi mereka semua dibunuh tadi malam. Lebih dari 10 orang tewas. Mai, maafkan aku. Tidak ada gunanya. Apa anakku bisa hidup kembali karena permintaan maafmu? Pembunuhnya harus dihukum. Jones yang mengirimmu ke sini. Apa maksudmu? Mai. Kakak, apa tadi kamu mau memaafkanku? Aku tahu kakak paling menyayangiku. Mai, anaknya, dan semua anggota keluarganya semua dibunuh olehmu. Bukan begitu, Kak. Kamu harus percaya padaku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mungkin bisa mempercayaimu. Sekarang kamu membuatku merasa aneh dan kejam. Kamu berbuat jahat. Kamu kejam. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ada apa, Ruby? Apa kamu akan menghukumku atas nama keadilan? Tapi sayangnya, kamu tidak punya kesempatan itu. Apa maksudmu? Keluar, semuanya. 4 raja, 8 pengawal. Aku tak menyangka kau mengkhianatiku. Kau salah. Mereka hanya membuat pilihan yang lebih bijak. Maaf pemimpin, mulai sekarang kami adalah anak buah Tuan Frost. Ya, pemimpin. Dia memberi kami terlalu banyak uang. Kami tidak bisa menolak. Kau yakin?
Kau akan mengkhianatiku bersama Jones? Jangan lupa, aku menyelamatkan nyawa kalian berdua. Maaf, pemimpin. Kami hanya bisa membalas budi di kehidupan berikutnya. Pemimpin, kami akan mengingat kebaikanmu. Kami akan melakukan apapun untukmu, bahkan jika kau ingin nyawa kami di kehidupan berikutnya. Jangan buang-buang waktu. Tangkap dia. Aku akan memberi kalian masing-masing 100 juta. Ayo. Terus lari. Kenapa kau berhenti? Kau bisa melakukannya. Karena kau sudah bulat tekad, ayo kita bertarung hari ini. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Tangkap dia. Awas kiri. Belok kanan 45 gras dan membungkuk. Kalau kau terus bicara, aku akan terbunuh. Kalau mau selamat, dengarkan aku. Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang angkat kaki kananmu, belok kiri dan pukul ke kanan. Bukankah dia orang biasa? Bagaimana dia bisa menilai serangan para master ini? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Mundur 2 langkah. Cepat sekali. Untung ada pengingat dari Edward. Kalau tidak, aku pasti tidak bisa menghindar. Injak lututnya. Mereka menunjukkan kelemahan. Ini saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Mengerti. Anak muda, kau memang punya kemampuan. Prediksimu membuat kami sangat pasif. Jadi, matilah. Edward, hati-hati. Jangan terjebak tipu daya mereka. Jangan khawatirkan aku. Aku menerima uangmu, itu tugasku. Aku adalah pengawalmu, aku harus melindungimu. Apa yang kalian tunggu? Bunuh 2 sampah ini. Tunggu apa lagi? Bunuh 2 sampah ini. Tunggu sebentar. Ruby, kamu mau main apa? Dia bukan dari organisasi kita. Bukannya kamu cuma mau jadi pemimpin bayangan, lepaskan dia. Aku akan berikan cincinnya. Dengan cincin bayangan, kamu akan jadi pemimpinnya. Lepaskan dia. Ruby, kenapa aku tidak menyadari kamu sedang jatuh cinta? Kamu dalam bahaya, tapi kamu masih mau melindungi pria tampan ini. Jangan bergerak. Kamu mau setuju dengan permintaanku atau tidak? Aku sangat ingin menyetujuimu, tapi aku tidak bisa. Seseorang menawarkan 1 miliar untuk nyawanya. Kamu tahu aturan organisasi kita. Kita ambil uang mereka. Kita harus bunuh musuh mereka. Apa? Seseorang mau beli nyawanya? Siapa orang itu? Sekarang kamu lupa aturannya? Kita tidak bisa bicara apa-apa tentang informasi pemberi kerja. Namun, mengingat kamu adalah adikku, bagaimana kalau begini? Kamu bisa siksa Edward sampai mati. Aku akan pertimbangkan untuk menyisakan nyawamu. Kamu sedang bermimpi. Kamu tidak pernah menyerah. Hamiltonis, bunuh si jalang ini dan pacar kecilnya. Aku akan beri kalian masing-masing tambahan 100 juta. Edward, sembunyi di belakangku. Hari ini, meski aku mati, aku pasti akan menerobos jalan berdarah. Tak ada yang bisa membunuhmu. Bos, menyerahlah. Tak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Oh ya, rasakan ini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Edward, maafkan aku. Aku tak bisa melindungimu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Serahkan sisanya padaku. Edward, jangan bodoh. Kamu bahkan tak tahu dasar-dasar kungfu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan mereka? Siapa bilang aku tak tahu kungfu? Itu karena kamu tak pernah mengizinkanku melakukannya. Kecilkan suaramu. Kamu hanya menggertak. Bunuh Ruby dan pria itu, aku akan beri kalian masing-masing tambahan 100 juta. Edward, jangan keras kepala. Lari. Tenang. Kamu tak perlu lagi memohon untuk mereka. Mereka sudah tamat hari ini. Bahkan bosnya aja nggak bisa ngalahin kita. Masih bisa apa lagi? Waktunya mepet. Bunuh aja. Aku terlalu menganggapmu hebat. Gue kira lo nggak bakal sepayah ini. Lo siapa sih sebenarnya? Bisa dengan mudah bunuh lebih dari selusin master. Aku jauh lebih hebat dari mereka. Beres-beres aja, sekarang giliran lo. Lo pikir lo bisa bunuh gue? Susah ya? Edward, ada penembak jitu. Cari perlindungan, cepat. Selama dia berani bergerak sekarang, aku jamin dia akan ditembaki sampai jadi saringan. Kamu sangat hina. Lepasin dia. Aku yang urus lo. Nggak mau. Sabar dulu.
Aku akan segera kirim lo ke neraka. Cowok ganteng, kan lo jago bertarung, tapi sekarang nggak ada gunanya, dunia udah berubah, gua punya senjata. Lo bakal kehilangan senjata lo nanti. Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa? Bisakah kau membunuh penembak jitu yang kulatih dengan susah payah dalam beberapa menit? Biar ku beritahu, penembak jitu dari Shadow diakui sebagai pembunuh terbaik. Mereka sampah. Tuan Frost, lari. Penembak jitu kita sudah dibunuh semua. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Kami hanya menemukan batu go. Seorang penembak jitu tertembak tepat di tengah dahinya. Apa yang terjadi? Bicara. Hei, apa yang terjadi? Menyerahlah. Dia juga sudah mati. Siapa kau? Yang tadi itu adalah mata dari seluruh organisasi. Bahkan aku tidak bisa menemukan di mana dia. Bagaimana kau tahu lokasinya? Mudah sekali, dia ada di gedung 2 km dari sini. Jendela ke-6 dari kiri ke kanan di lantai 26. Aku langsung menemukannya saat dia muncul. Aku salah, tolong maafkan aku. Kawan, asalkan kau mau memaafkanku, aku bisa memberitahumu siapa yang menyuruhku membunuhmu. Aku sudah tahu. Lucas Thorne dan Nora Brown? Bagaimana kau tahu? Kak, tolong bantu aku, tolong mohonkan aku padanya. Aku tidak mau mati. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau tidak punya kesempatan lagi. Aku adalah saudaramu sendiri. Sekarang kau tahu kau saudaraku. Jangan panggil aku kakak. Sejak saat kau meracuniku, kau bukan lagi saudaraku. Kau tidak menyadari kesalahanmu. Kau hanya takut mati. Kau sudah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Kamu baik-baik saja? Kamu ngapain? Lepasin aku. Ruby, kamu jago dalam segala hal, tapi kamu nggak tahu cara membalas kebaikan. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mati. Terima kasih aja nggak bilang, malah marah sama aku. Kamu bohong sama aku. Terus mau aku bilang terima kasih? Aku bohong apa sama kamu? Bukannya kamu bilang nggak bisa silat? Ternyata kamu bisa. Dan kamu sangat hebat. Kenapa malah minta aku yang lindungin kamu? Kapan aku bilang nggak bisa silat? Itu karena kamu nggak ngasih kesempatan. Bajingan mulut manis. Lepasin aku sekarang. Atau aku nggak segan-segan. Gitu caranya kamu nggak segan-segan? Kamu. Oke, maaf. Aku nggak akan biarin kamu cium aku gratis. Mulai sekarang aku yang lindungin kamu. Berani-beraninya kamu bilang lindungin aku dipukuli sampai babak belur. Kenapa nggak dari tadi? Kamu yang terus nahan aku. Ingat nggak? Lagi pula, aku bisa sembuhin lukamu. Tulang rusukku patah 3. Aku ada luka dalam. Kamu pikir nggak apa-apa? Bisa sembuh dalam 2 menit. Apa susahnya? 2 menit, ya? Oke, aku kasih kamu 2 menit. Sembuhin aku, kalau nggak bisa. Kau tidak akan pernah jadi laki-laki seumur hidup. Kalau aku bisa? Kalau kamu bisa melakukan apa saja. Oke, sepakat. Oke, hitung mundur 2 menit dimulai. Jangan dihitung. Terlalu merepotkan. Sekarang kamu curang. Siapa yang baru saja membanggakan diri bahwa dia bisa menyembuhkanku dalam 2 menit? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin merendah. Jadi aku bilang butuh 2 menit. Ini cuma luka kecil. Tidak perlu waktu selama itu. Oke, kamu masih bandel. Kalau begitu, katakan padaku berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukaku? Sudah selesai. Aku tidak merasakan sakit sekarang. Lukaku benar-benar sudah sembuh. Kamu bahkan tidak menyentuhku. Bagaimana caramu? Hanya menyambung tulang dan menyembuhkan luka dari jarak jauh. Apa? Kamu bisa melakukan itu? Kamu pernah mendengarnya? Ya, aku pernah membacanya di sebuah buku kuno. Katanya, hanya mereka yang mencapai puncak ilmu bela diri yang bisa mempelajari 2 ilmu tak tertandingi ini. Tidak serumit itu. Bagiku, itu mudah sekali. Aku tak pernah berani membayangkannya. Bagi dia, itu mudah sekali. Dia itu siapa sih? Kamu ingat nggak apa yang kamu bilang?
Kamu nggak perlu ingatkan aku. Suruh aku ngapain? Beneran? Apa aja yang aku suruh mau kamu lakuin? Tentu saja. Oke. Lihat gedung di sana, naik ke atas, terus lompat. Oke. Kamu serius? Kamu gila. Itu gedung tertinggi di kota kita, tingginya lebih dari 400 meter. Kamu yang suruh aku begitu. Aku suruh lompat, ya kamu lompat aja? Itu bisa bunuh kamu? Nggak apa-apa. Lagi pula, kamu yang selamatkan nyawaku. Aku nggak peduli. Bahkan kalau aku mati, aku nggak bisa ingkar janji. Aku cuma bercanda. Masa iya aku beneran mau biarin kamu mati? Kamu cuma perlu bantu aku punya anak. Mending mati aja. Oke, nggak bercanda sekarang, kamu baru aja sembuh, aku akan cari tonik buat bantu kamu pulih. Ada sesuatu yang mau aku bicarain sama kamu. Apa itu? Bisa ajarin aku kungfu nggak? Enggak, Kenapa? soalnya kamu terlalu lemah. Lagi ngapain? Kamu bilang aku lemah. Hari ini, aku tunjukin siapa yang lemah. Ya ampun, Ibu. Ada kejadian besar. Kenapa kamu panik sekali? Tenang dulu, ceritakan pelan-pelan. Tuan Frost sudah tewas. Dia tewas. Dia itu pembunuh bayaran terhebat di dunia. Siapa yang berani membunuhnya? Benar, Bu. Dia dibunuh oleh pengawal Edward. Bahkan Tuan Frost pun tidak bisa membunuh Edward. Sepertinya kita meremehkannya. Kali ini, dia sudah sangat siap. Ibu, apakah peluangku sudah benar-benar hilang? Selama Edward masih hidup, aku tidak akan pernah jadi ahli waris dan mengambil alih keluarga Hamilton. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kamu masih punya cara. Mendekatlah. Kalau kita bisa. Ibu memang pintar. Kita bisa sekaligus menyelesaikan dua masalah. Jangan coba-coba menjilat. Kita harus segera bertindak. Kali ini aku akan membuatnya benar-benar terjepit. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Melepaskanmu, mimpi? Kalau bukan karena Lukas dan Bibi, aku sudah membunuhmu dari dulu. Jangan salahkan Lukas. Salahkan Edward. Kalau bukan karena dia, keluarga Smith tidak akan bangkrut. Sekarang dia seperti kura-kura yang bersembunyi dan tidak berani muncul. Kami tidak punya pilihan lain. Kami terpaksa menculikmu. Lukas, kamu kan dekat dengan Luna, tolong bicaralah dengannya. Asal dia melepaskanku, aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa, dan melupakan semuanya. Aku bisa membantumu. Tapi ada syaratnya. Apa ini? Kamu transfer semua sahammu di Hamilton Group kepadaku secara gratis. Tidak mungkin. Ayah, kamu begitu patuh pada Edward. Aku hanya punya satu permintaan ini, dan kamu tidak setuju. Kamu memaksaku. Kamu mengecewakanku. Selama bertahun-tahun, aku telah membina dan mempercayaimu, tapi pada akhirnya, kamu bahkan bersekongkol dengan orang luar mengancamku. Ayah, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku melakukannya untuk perusahaan. Hanya aku yang bisa memimpin perusahaan ini untuk menghasilkan uang. Edward, dia tidak bisa melakukannya. Kamu berani memukulku? Terus kenapa? Kalau kamu tidak mau mati, dengarkan saja Lukas, atau kubunuh kau. Aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Kalau Edward tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkanmu. Kamu akan mati? Edward sekarang seperti kura-kura yang menyusut, dia tidak berani keluar, masih bisakah dia membantumu? Hajar dia, sampai dia belajar. Tunggu sebentar. Ayah, mengapa kamu harus melakukan ini? Kamu dipukuli demi saham perusahaan, itu tidak sepadan. Serahkan saja semua sahammu padaku, kamu akan baik-baik saja. Sedangkan Edward, jangan harap padanya. Dia tidak akan datang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kamu tidak akan mendapat saham apapun, kalau kamu berani, bunuh saja aku. Baik, hari ini, kita lihat siapa yang menyerah dulu. Kamu atau kepalan tangan mereka. Lakukan. Berhenti. Sekarang bisa kasih semua sahamnya? Dasar kurang ajar, kamu masih berani membicarakannya? Saham pun tidak. Kamu bahkan tidak akan dapat 1 sen pun dari keluarga Hamilton. Tua bangka,
Kamu yang minta. Tunggu, Ibu, apa ibu mau membelanya? kamu bicara apa? Mana mungkin ibu lakukan itu? Tenang dulu. Kita kesini hari ini untuk ambil sahannya. Aku tahu. Tapi dia keras kepala. Harus kupukul sampai dia menyerah. Sudah berapa kali ibu bilang, pakai otak sebelum bertindak. Pakai saja jarinya untuk bikin sidik jari. Tapi sekarang, mana mungkin dia mau kerjasama untuk menekan sidik jarinya? Kita tidak perlu izinnya. Ibu, maksudnya apa? Pakai ini untuk potong jari telunjuknya. Lalu kita bisa dapat sidik jari dan sahamnya. Ibu, jenius. Ide ibu hebat sekali. Akan kulakukan sekarang. Lukas, turunkan pisaumu. Kita bisa bernegosiasi apa saja. Sekarang kau mau bernegosiasi dengan kami. Bagaimanapun juga, aku masih ayahmu. Kita adalah keluarga. Siapa yang kau maksud keluargamu? Kalau bukan karena uang dan perusahaanmu, ibuku dan aku sudah mengabaikanmu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Aku sudah memanjakanmu selama ini. Kau ingat, sejak kau datang ke keluarga Hamilton, baik itu makanan atau tempat tinggal, semuanya lebih baik dari Edward. Bahkan kau punya kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Terus kenapa? Aku tidak memaksamu. Kau benar-benar bodoh. Kau anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Lebih baik kau jangan sentuh aku. Kalau kau berani menyakitiku, Edward tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Di saat seperti ini, kau berani mengancamku. Kau pikir preman-preman perusahaan akan membantumu? Sebentar lagi, perusahaan akan jadi milikku. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Lukas, jangan buang-buang waktumu dengannya. Bunuh saja dia, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dasar jalang. Tunggu saja nanti, Edward tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Edward, dia itu pengecut. Dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Bahkan kalau dia berani datang, bisakah dia masuk? Jangan lupa, penjaga keamanan di bawah adalah orang-orangku. Tapi aku di sini sekarang. Kamu benar-benar mengalahkan semua satpam. Mereka cuma sekumpulan pecundang. Sulit? Karena kalian semua sudah di sini. Maka aku akan bunuh kalian semua. Lebih mudah buatku. Edward, jangan bergerak. Atau aku bunuh tua bangka ini. Lepaskan dia dulu. Kamu tuli? Sudah kubilang diam di tempat. Anakku, tanganku. Kamu tidak bisa sembarangan mengutuk priaku. Bajingan. Kamu melukai tanganku? Sayang, tahan sebentar lagi. Aku akan kirim kamu ke rumah sakit setelah aku habisi mereka. Sayang, Terkejut? Mereka sudah bersama selama 3 tahun. apa-apaan ini? Kalian sudah bertunangan, tapi dia selingkuh darimu, dia tidak setia, dia pantas dicampakkan. Dan kamu tahu dia adalah kakak iparmu, kamu masih menggoda dia, kamu hina. Edward, dulu aku salah paham padamu, aku bingung. Tidak apa-apa, asalkan kamu baik-baik saja. Lagi pula, tidak terlalu serius. Setelah aku singkirkan mereka, maka semuanya akan selesai. Singkirkan kami? Omong besar. Edward, kamu sekarang sangat sombong. Karena kamu punya si jalang itu untuk melindungimu. Tapi kamu bukan satu-satunya yang punya pendukung. Masuk. Mereka adalah pedang timur, pisau barat, tinju selatan, kaki utara, dan si serba bisa. Apakah mereka kuat? Lebih dari itu, mereka termasuk jagoan teratas di dunia persilatan. Mereka juga pelindung dari keluarga ternama dan perusahaan. Benar, satu saja dari mereka tak terkalahkan. Aku belum pernah melihat mereka bekerja sama sebelumnya. Sungguh, aku harus belajar dari mereka. Lukas, jangan lakukan hal bodoh. Sekarang bukan waktunya untuk mengikuti emosi, aku akan cari cara. Bukankah kau ingin saham Hamilton Group? Lepaskan kami. Aku akan berikan semua sahamnya. Sekarang, kau tahu takut, sudah terlambat. Sekarang bahkan jika kau berlutut dan bersujud untuk minta ampun, kau harus mati. Kau, Apa?
Kau tidak mau sahamnya? Aku bisa mendapatkannya setelah kalian semua mati. Kau. Ayah, jangan bicara dengannya. Setelah aku kalahkan kelima jagoan terhebat ini, ayah bisa berbuat apa saja yang ayah mau pada mereka. Edward. Jangan memaksakan diri, ini sangat serius. Mereka itu, Jangan khawatir, ayah. Di mataku, mereka cuma pemula di dunia persilatan. Aku tahu kau kuat, tapi kau perlu melihat fakta dulu. Orang-orang ini berbeda dengan jagoan-jagoan kemarin. Kau yakin mau melawan mereka? Ya, mereka cuma 5 orang. Bahkan jika ada 50, aku tetap akan menang. Ngomong-ngomong, bukankah kau ingin belajar kungfu dariku? Perhatikan baik-baik, aku hanya akan mengajarimu sekali. Kamu meremehkanku? Tapi kita tidak punya permusuhan. Kalau kamu pergi sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Orang terakhir yang bicara kasar di depanku, dia sedang menikmati kehidupan berikutnya sekarang. Jadi kamu ingin mati sekarang, ya? Bajingan, kau cari mati. Tunggu sebentar. Sekarang kamu takut? Sudah terlambat? Takut? Ya, kamu benar. Aku benar-benar takut. Aku takut kamu terlalu lemah sendirian, jadi aku ingin kalian berlima bekerja sama. Edward. Kamu tidak sanggup menyinggung mereka semua. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dalam 10 detik. Lucu sekali. Kamu sudah membuat masalah sebesar ini. Bagaimana kamu akan mengakhirinya nanti? Butuh bantuanku? Tidak, buka matamu lebar-lebar, dan pelajari dengan saksama. Kalian semua dengar itu? Orang ini ingin kita bekerja sama. Karena dia ingin mati lebih awal, mari kita kabulkan keinginannya. Tunggu sebentar, aku hampir lupa. Aku orang yang adil. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Mari kita mulai dengan tangan kiriku. Bocah tak tahu diri, mati saja. Edward, semakin sombong kamu sekarang, semakin buruk kematianmu nanti. Meski mereka lemah, itu cukup bagiku untuk mengajarimu cara bertahan dan waktu yang tepat untuk menyerang. Kamu harus mempelajarinya dengan saksama. Aku hanya akan mengajarimu sekali. Kami akan berusaha sebaik mungkin, dan membuatmu mati dengan tahu persis alasannya. Sudah, cukup omong kosong, serang dia. Mereka pantas menyandang gelar mereka. Edward pasti kalah. Edward bukan apa-apa dibandingkan mereka, ya. Edward, jangan lihat aku. Lihat ke depan. Fokus. Mereka akan menyerangmu. Diam, dan pelajari ini, Ruby. Aku akan mengajarimu cara menyerang dengan efisien sekarang. Perhatikan baik-baik. Kamu mau melawan? Mimpi? Bodoh, masuk neraka. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kamu sangat lemah. Beraninya kalian menyebut diri kalian master? Kalau kalian lebih rendah hati, aku tidak akan perlu menggunakan 10% kekuatanku untuk melawan kalian. Apa katamu? Kamu menggunakan tangan kirimu untuk mengalahkan kami. Kamu cuma pakai 10%. Ya, itu tidak mungkin, Southfish. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti cuma menggertak. Ya, dia pasti takut dengan serangan lanjutan kami. Dia tidak sanggup menahannya. Jadi dia ingin menakut-nakuti kami. Bocah kecil, kamu sangat sombong. Berani kamu melawan kami dengan seluruh kekuatanmu? Kamu yakin kamu ingin aku melakukan itu? Tidak, aku mengaku kalah. Aku juga mengaku kalah. Maafkan aku. Kami minta maaf telah menyinggungmu. Mohon maafkan kami, dan selamatkan nyawa kami. Kami akan pergi sekarang. Berhenti. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Kami sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Karena kalian sudah datang ke sini, kalian tidak bisa pergi sekarang. Aku bukan orang yang penyayang, dan ini bukan pasar, Kar. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mau ngapain? Dia yang menyewamu, kan? Iya. Bunuh mereka semua, aku akan membiarkanmu hidup. Kamu? Oke, tepati janjimu. Gak masalah. Kamu ngapain? Jangan lupa, kamu disewa sama aku. Kamu nggak boleh ingkar janji. Kamu nggak takut ditertawain? Kita hampir mati. Ngapain kita peduli sama reputasi? Kita gak ingkar janji. Bukannya kamu bilang orang itu gak bisa kungfu? Bohong. Ngapain banyak bicara? Langsung aja.
Tunggu dulu. Apa? Kamu disewa sama dia. Kamu bisa bunuh dia. Itu gak ada hubungannya sama aku. Kamu bilang apa? Bukannya kamu dan ibumu yang minta aku lakukan ini? Kamu bilang, asal kita bunuh Edward dan Kevin, kamu bisa ambil alih keluarga Hamilton, lalu kita akan nikah. Kamu bisa bantu keluargaku bangkit lagi. Luna, kamu ngomong ngawur. Aku ini anak kedua keluarga Hamilton. Masa, aku mau bantu kamu bunuh ayah dan kakakku? Aku benar-benar buta. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Kamu bajingan yang mau khianatin aku. Hari ini aku bunuh kamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Ayah, tolong selamatkan aku. Dia gila. Dia ingin membunuh anakmu. Ya, Kevin, kamu tidak bisa percaya Luna. Keluarga dia sudah sial. Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Tunggu sebentar. Suruh mereka menunggu sebentar. Berhenti. Dia masih mencintaiku. Kalau dia membela aku dan Lucas, Edward tidak akan berani membunuh kita. Bajingan, kamu tidak bisa menabur benih perpecahan di dalam keluargaku. Kamu, apa? Aku membongkar rahasiamu. Kamu jadi marah. Kamu masih sangat muda. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu kejam. Pantas saja kamu dibuang oleh Edward. Ayah, tolong jangan percaya Luna. Sebenarnya, dia yang memaksaku mengucapkan kata-kata kasar itu. Aku bukan orang bodoh. Berhenti berpura-pura. Aku tidak pernah berbohong padamu. Kevin, aku tahu apa yang kami lakukan dulu membuatmu sangat marah. Kami tahu kami salah. Tapi demi hubungan kita yang lebih dari 10 tahun ini. Maafkan kami kali ini. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kamu pikir aku ingin memaafkanmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin memukulinya sendiri. Kamu bercanda? Bangsa tua, kalau kamu tidak membiarkan kami pergi hari ini, kita mati bersama. Bangsa tua, kalau kau tidak biarkan kami pergi hari ini, kita akan mati bersama. Nak, dari mana kau dapatkan belati itu? Letakkan itu. Ibu, aku sengaja menyiapkan ini. Jangan khawatirkan ini, aku akan membuatnya patuh. Kau sangat kasar. Bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Ibu, keadaan sudah sampai ke titik ini. Mari berhenti berpura-pura. Aku tidak pernah mengakuinya sebagai ayahku. Dan kau tidak pernah menganggapnya sebagai suamimu. Kita hanya ingin uangnya dan perusahaannya. Diam. Ibu, kita sudah cukup berpura-pura. Kita akan mati juga. Selanjutnya, aku akan menggunakan caraku sendiri untuk mendapatkan segalanya yang selalu kita inginkan. Kalau kau tidak ingin mati, transfer semua saham kepadaku, dan bunuh Edward. Selama kau melakukan seperti yang kukatakan, aku bisa memberimu jalan keluar. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Kau pantas mati. Aku sudah menunggu kata-katamu. Edward, mundur. Jika kau mengambil satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Kau akan membayar harganya. Nak, jangan menakutiku. Nak, bangun. Kau suka iga asam manis ibu dan babi rebus yang paling. Aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Oke, Lucas, bangun. Edward, kau membunuh anakku. Kau akan membayarnya. Edward, kau membunuh anakku. Kau akan membayarnya. Beraninya kau menyerang Tuan Edward. Pergi ke neraka. Edward, maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Konon, satu hari sebagai pasangan adalah ikatan seumur hidup. Bisakah kau? Baiklah. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Apa yang kau tunggu? Bunuh dia sekarang. Ya, Tuan Edward. Apa maksudmu? Bukankah kau baru saja berjanji untuk tidak membunuhku? Kapan aku mengatakan itu? Bukankah kau berkata, satu hari sebagai pasangan adalah ikatan seumur hidup? Kau dan Lucas sangat mencintai satu sama lain. Aku akan mengantarmu menemuinya. Jangan berterima kasih padaku. Kau salah paham.
Kau bekerja dengan baik hari ini. Aku akan membiarkanmu pergi, ingat, jangan sampai aku melihatmu lagi. Terima kasih karena tidak membunuhku. Aku tidak menyangka mereka begitu tidak tahu berterima kasih. Edward, kau telah menderita. Itu bukan masalah besar. Asalkan kau baik-baik saja, sekarang semuanya sudah selesai, kita akan pergi sekarang. Ruby, ayo pergi. Kamu sudah selesai. Aku sudah menunggumu lama sekali. Edward, aku harus memenangkan hatimu. Jika aku bisa mendapatkanmu, aku bisa memimpin keluargaku ke level yang lebih tinggi. Kamu menungguku. Aduh, kamu menginjak kakiku. Bagus, kamu bisa merasakan sakit. Jika kamu melihatnya lagi, aku akan membuatmu lebih sakit. Jangan menakut-nakutiku. Kamu tidak berani menginjak sobat kecilku. Jika kamu menginjaknya, kita tidak bisa bersenang-senang. Kamu pikir aku tidak akan melakukannya, ya? Mungkin aku bisa mencobanya. Aku hanya bercanda. Mari selesaikan urusan kita dulu, dan bicarakan hal-hal lain saat kita pulang ke rumah. Ada apa? Kamu memberiku resep untuk pengobatan kanker. Timku dan aku telah menelitinya lama sekali, tapi kami tidak pernah berhasil. Jadi kali ini aku ingin mengajakmu membantuku. Apakah kamu ada waktu sekarang? Ya? Tidak. Kamu adalah pengawalku. Aku punya waktu. Kamu tidak punya banyak waktu? Selain itu, kamu memiliki setengah saham. Aku ingin kamu menghasilkan uang lebih cepat. Apakah kamu yakin tidak ingin aku pergi? Oh, kamu benar. Aku lupa tentang itu. Jangan buang waktu. Ayo pergi. Silakan, Tuan Edward. Permisi, kamu. Apa? Aku adalah pengawalnya. Aku akan melindunginya dengan ketat sekarang. Ada masalah? Tidak. Tuan Edward, masih ada waktu sebelum kita sampai ke perusahaan, minum air dan beristirahatlah. Minum air dan istirahatlah. Kalau kau melihatnya lagi, aku akan mencungkil matamu. Sedang apa kau? Ini airnya. Sebagai pengawalnya, aku harus memeriksanya untuk memastikan keamanan pribadinya. Jangan-jangan, kau meracuni airnya dari tadi. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku peringatkan kau, jangan fitnah aku. Sudah kuperiksa, aman. Minumlah. Aku haus. Minum pelan-pelan. Nanti aku butuh bantuanmu. Apa yang bisa kubantu? Aku sangat lelah. Bisa tolong pijat aku? Maaf, tanganku gemetar. Jangan khawatir, aku lap sambil memijatmu. Kau mau merebut priaku? Pengawal kecil tidak pantas untuknya. Dia akan jadi priaku, kita lihat saja nanti. Pak Edward, maaf sudah menunggu lama. Mulai sekarang, ajarilah aku. Jangan berdiri jauh-jauh dariku. Tolong, ajarilah aku dengan tanganmu. Aku masih harus melakukan itu. Ya, agar aku bisa belajar lebih cepat. Ayo, Pak Edward. Aku cantik, dan tubuhku sempurna. Aku tidak percaya aku tidak bisa menang. Ruby, kamu cuma pengawal kecil. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Ruby, kamu cemburu? Masa sih? Aku cuma merasa peralatannya di sini terlalu murahan. Kamu ngomong sembarangan. Ini adalah peralatan lab yang paling canggih. Tidak ada yang bilang padamu bahwa menginterupsi orang lain itu sangat tidak sopan? Biar ku beritahu. Ganti dengan peralatan yang lebih baik, lalu minta saran Edward. Ayo pergi.
Ruby, kenapa kau bawa aku ke sini? Jangan banyak omong, masuk sana. Kau berani menggoda orang lain di hadapanku? Aku belum mati. Bukan salahku. Daisy yang mendekatiku duluan. Daisy, kau memanggilnya dengan begitu akrab. Sepertinya aku belum melatihmu dengan baik. Akan kulakukan sekarang. Ruby, kita di toilet. Aku tidak takut. Apa yang kau takutkan? Tuan Steel, datang dan tangkap kami. Kalau kau bisa menangkap kami, kau bisa melakukan apa saja. Tuan Steel, datanglah padaku. Kalian harus bersembunyi dengan baik. Kalau aku menemukan kalian, kita akan bersenang-senang. Tuan Steel, ada yang ingin ku sampaikan. Sungguh mengecewakan. Lebih baik ini hal penting yang ingin kau sampaikan, atau kau akan menyesal. Tuan Steel, Jones Frost terbunuh. Meski dia lemah di hadapanku, tapi sulit untuk membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Adiknya, Ruby Frost. Bukankah dia diracun? Racun itu adalah ciptaanku sendiri. Selain aku, hanya Edward yang bisa menyembuhkannya, tapi dia sudah lama mati. Ya, dia diracun. Tapi dia disembuhkan oleh seorang pria bernama Edward. Mereka memiliki nama yang sama, dan juga bisa menyembuhkan racunku. Dia masih hidup, dan dia juga ada di sini. Edward datang dari mana? Undang dia ke lapangan golfku, aku ingin bertemu dengannya. Pak Steel, Anda benar-benar luar biasa. Tolong lakukan lagi. Wah, Wah, cantiknya. Ayo bermain dengan saya. Saya akan bermain dengan Anda. Anda cemburu. Saya kira Anda tidak peduli pada saya. Anda Edward? Apakah Anda tidak mengenali saya? Kita pernah bertemu sebelumnya. Lebih dari itu, kita adalah sahabat terbaik. Apakah Anda tidak ingat? Mungkinkah dia benar-benar Edward nomor 1? Dia juga melakukan perjalanan waktu? Meskipun penampilannya mungkin berubah, tapi kebiasaannya tidak bisa diubah. Dia masih sangat ekspresif. Itu dia. Dia Victor yang membunuh saya di kehidupan sebelumnya. Syukurlah, saya punya kesempatan untuk membunuhnya lagi. siapa kau pikir dirimu? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi teman Pak Steel, ya? Saya belum pernah melihat siapapun yang setidak tahu malu seperti kau. Kau terus mengatakan kau adalah saudaranya. Biar saya tanya, tanggal berapa ulang tahun, Pak Steel? 16 Juni. Bohong. Ulang tahunnya adalah 15 September. Kau bahkan tidak tahu itu. Kau berani berpura-pura menjadi saudaranya. Saya berbicara tentang ulang tahunnya di kehidupan sebelumnya. Saya tidak salah, kan, Victor? Aku sedang membicarakan ulang tahunnya di kehidupan sebelumnya. Aku tidak salah, kan, Victor? Benar, itu Edward. Dia benar-benar menyebalkan. Karena dia belum mati, maka kali ini aku akan pastikan dia mati. Terakhir kali aku terlalu ceroboh, jadi aku dibunuh olehnya. Aku harus hati-hati kali ini. Aku ingat di kehidupan terakhir, Edward selalu sendirian. Tapi sekarang dia punya pengawal di sisinya. Apakah dia tidak sekuat dulu setelah datang ke sini? Kalau begitu, aku akan cari tahu kekuatannya dulu. Kehidupan terakhir, kalau kamu ngomong ngelantur lagi, aku akan robek mulutmu untuk Tuan Steel. Kalau kamu kasar lagi pada kakakku, aku akan bunuh kamu. Edward, maafkan aku. Wanitaku tidak tahu apa-apa. Maafkan dia. Kalian sudah saling kenal sebelumnya. Ya, kami sangat akrab. Kalian benar-benar seperti saudara. Bukan. Kami adalah musuh. Selamanya. Oke, aku mengerti. Aku akan bantu kamu bunuh dia sekarang. Kenapa terburu-buru? Lebih seru kalau main perlahan-lahan. Lama tidak berjumpa, Victor. Ya, Edward. Lama tidak berjumpa. Aku sangat senang. Baiklah, aku akan traktir kamu makan siang hari ini. Mari kita minum-minum. Sudah aku atur. Oke. Terima kasih banyak. Santai saja. Namun, makanannya butuh waktu untuk dimasak. Kenapa kita tidak main sesuatu dulu? Oke. Tapi langsung main begitu saja membosankan. Kenapa kita tidak main yang spesial? Apa itu?
Kita akan melempar bolanya dengan tangan. Bukan menggunakan tongkat. Siapa yang bisa melempar bola ke lubang terjauh, dialah yang menang. Berani coba? Ini cara tercepat untuk mengecek apakah dia masih punya kungfu. Ini cara tercepat untuk mengecek apakah dia masih punya kungfu. Lubang terdekat itu jaraknya lebih dari 500 meter. Gimana bisa kamu melemparnya ke dalam cuma pakai tangan? Bisa saja. Sini, aku tunjukkan. Lihat, aku cuma melemparnya. Jaraknya cuma beberapa meter aja dari lubang. Aku tahu aku yang paling tahu kekuatan Edward. Dia bisa melakukannya dengan mudah meski matanya ditutup. Oke, aku mau. Edward, jangan setuju. Pasti ada yang aneh. Tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Hei, Edward, permainan ini agak membosankan. Gimana kalau kita taruhan aja? Oke, mau taruhan apa? Nyawa kita. Kalau ada yang kalah, nyawanya jadi milik pemenang. Oke. Enggak. Edward, kamu nggak lihat ya? Dia udah latihan dari tadi. Kamu baru belajar ini hari ini. Gimana kalau kamu kalah? Jadi kamu khawatir sama aku? Ya iyalah. Kalau kamu mati, siapa yang bakal bayar gaji setinggi ini ke aku? Tenang, aku nggak akan mati. Ayo mulai. Oke, aku duluan. Sia-sia, Edward. Giliran kamu. Sayang sekali, Edward. Giliranmu. Jangan main aman. Aku cuma akan menutup mata. Mau tutup mata? Ya. Kenapa hal sederhana dibuat serumit ini? Edward, hentikan. Kamu sedang mempertaruhkan nyawamu. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Teruslah berpura-pura. Aku sengaja mengalah di ronde ini. Ronde berikutnya. Kalau aku menang, aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin? Ini pertama kalinya dia main ini, tapi dia bisa mengendalikan bola golf dengan sangat presisi. Kekuatannya tidak berkurang. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika itu benar, lalu apa? Aku akan kirim orang lain untuk menanganimu. Aku bisa bunuh kamu di kehidupan lalu. Aku bisa bunuh kamu di kehidupan ini. Edward, kamu hebat sekali. Kamu bisa melempar bola sejauh itu. Apa? Kamu suka? Boleh minta hadiah? Bagaimana kalau cium aku? Nanti malam aku kasih hadiah. Kamu bilang begitu? Kamu kalah, Victor. Sekarang nyawamu milikku. Edward, aku cuma bercanda. Kenapa kamu anggap serius? Jadi kamu mau curang? Edward, kamu tahu sifatku. Aku bukan orang seperti itu. Bukankah nyawaku selalu milikmu? Ayo minum dulu, urusan lain bisa dibicarakan nanti. Edward, sudah lama kita tidak minum bersama. Bersulang. Edward, aku sudah racuni anggurnya. Sama seperti racun di kehidupanmu yang lalu. Tapi aku tingkatkan dosisnya 3 kali lipat. Kali ini kamu tamat. Edward, aku sudah meracuni anggurnya, sama dengan yang di kehidupan terakhirmu, tapi aku sudah meningkatkan dosisnya 3 kali lipat. Kali ini kamu tamat, Edward, ayo. Karena kamu begitu blak-blakan, aku tidak akan mengecewakanmu. Mereka adalah 3 jagoan bela diri terbaik di dunia. Kenapa ada begitu banyak peringkat di dunia ini? Mereka dan tinju selatan, tendangan utara. Siapa yang lebih hebat? Bahkan kalau kelima orang itu bersatu, mereka tidak bisa mengalahkan satupun dari mereka. Itu agak menarik. Kenapa kamu memanggil mereka ke sini? Kamu ingin membunuhku, kan? Kalau kamu bisa mengalahkan mereka, nyawaku jadi milikmu? Kamu bisa melakukan apa saja. Aku curang. Lalu? Edward, lari. Aku di sini. Bukannya kamu bilang orang-orang ini lebih kuat dari yang kemarin? Kamu tidak bisa mengatasi orang-orang kemarin? Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Aku tidak tahu. Dan aku tidak bisa mengulur waktu lama, makanya aku suruh kamu lari sekarang. Bagaimana denganmu? Aku pengawalmu. Aku akan melindungimu meski harus mati. Lebih baik kamu cepat-cepat lari.
Aku pengawal pribadimu, aku akan melindungimu sampai mati. Kamu lebih baik lari cepat-cepat. Kenapa aku harus lari kalau kamu ada di sini? Ini serius. Jangan bercanda. Sudah kubilang kita bukan lawan mereka. Aku tahu. Makanya aku datang untuk membantumu. Bahkan kalau aku membantumu, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tenang, mereka semua akan mati di kakimu. Maksudmu apa? Kamu akan segera mengetahuinya. Edward, kamu sangat sombong padahal kamu sudah diracun. Akan kulihat bagaimana kamu mati. Apa yang kalian tunggu? Lumpuhkan mereka. Kalau kalian bisa membunuh mereka, aku akan beri masing-masing 500 juta. Aku bisa dapat 1 miliar dari membunuh 2 sampah. Cari uang ternyata mudah sekali. Ya, Tuan Steel memang dermawan. Aku bisa menginjak sampah seperti ini dengan mata tertutup. Edward, mereka berdua jauh lebih kuat daripada yang kukira. Lari sejauh mungkin, kamu lebih baik lari sekarang. Mau lari? Jangan mimpi. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan wanitaku. Aku tidak perlu lari. Kamu brengsek tak berguna. Pergi ke neraka. Edward, kita. Jangan khawatir. Kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Bagaimana? Dengarkan saja aku. Tangkis. Lihat ke atas. Kamu suka mengelak, ya? Baiklah. Akan kutunjukkan keahlian yang sebenarnya. Tetap di belakang. Awas serangan dari bawah. Hentikan dia. Edward, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu bisa belajar lebih banyak setelah pulang ke rumah. Kamu masih ingin hidup? Kamu masih ingin hidup? Memang kenapa? Kau tidak bisa membunuhku. Dulu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kamu tamat. Aku lupa memberitahumu. Aku menaruh racun di dalam anggur, tingkat racunnya 3 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak pernah belajar dari kesalahan? Kamu sangat hina. Meskipun dia keracunan, sebagai pengawalnya, aku pasti akan melindunginya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Bajingan, sudah lama aku menahanmu. Aku akan mengurusmu dengan baik setelah membunuh Edward. Beraninya kau sentuh wanitaku? Bukannya kau keracunan? Kamu masih punya tenaga. Jujur saja, sekarang aku kebal terhadap semua racun. Apa? Akan kulihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sudah lama sekali. Kamu masih belum ada kemajuan. Apa? Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bagaimana mungkin? Kamu diracun, kamu masih punya tenaga sekuat itu. Sudah kubilang, sekarang aku kebal terhadap semua racun. Racun tidak mempan padaku, bahkan jika kamu masukkan ke mulutku, aku tidak akan mati. Aku tidak percaya. Kamu pasti membohongiku. Kamu cuma menggertak. Sebenarnya, kamu tidak bisa bertahan. Terima ini. Hentikan, Edward. Demi pertemanan baik kita, kumohon maafkan aku kali ini. Baiklah, jika kamu bisa terima pukulanku dan masih hidup, aku akan lepaskan kamu. Kamu janji padaku. Ya, sudah kubilang. Edward, dia bilang kamu diracun. Kamu baik-baik saja, perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, aku kebal racun. Aku jadi ketakutan. Kamu tahu tidak, saat dia bilang kamu diracun, kupikir aku tak akan bertemu kamu lagi. Oke. Aku tak akan buat kamu khawatir lagi, oke? Aku janji.